9 terdakwa yang akan menghadapi vonis di Pengadilan Tipikor antara lain Rifa Siahaan, ex-dirut PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin, ex-direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Maya Kusmaya, ex-direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Edward Korn, ex-VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, Yoki Fernandi, ex-dirut PT Pertamina International Shipping, Agus Purwono, ex-PT Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Muhammad Keri Adrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Dimas Suarhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim, Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Dirut PT Orbit Terminal Merak. Rencananya sidang putusan akan dimulai pada pukul 1 siang ini dan sebelumnya mereka didakwa dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang merugikan negara sebesar 285 triliun rupiah. Kita ke informasi lain, pemirsa, ratusan warga di kota Bandung dan Tangerang rela mengantri panjang untuk menukar uang baru yang disediakan Bank Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai persiapan menyambut Lebaran. Ratusan warga mengantre menukarkan uang baru di Gor Saparua, Kota Bandung, Jawa Barat. Syarat utamanya, warga harus terlebih dahulu mendaftar secara online lewat aplikasi penukaran uang baru di situs Bank Indonesia. Jumlah penukaran uang baru setiap warga dibatasi, yaitu maksimal Rp5.300.000. Itu sesuatu yang menyenangkan, tambah menyenangkan ketika akan menghadapi Lebaran. Dan untuk menyenangkan saudara juga, karena uangnya baru jarang juga gitu. Ini akan dibagikan kapan, Bu? Ke siapa aja, Bu? Ini banyaknya dibagikan ke saudara pas ketika hari Lebaran. Sementara itu di Tangerang, Banten, ratusan warga antre untuk menukar uang baru di mobil kas keliling Bank Indonesia yang berada di halaman Masjid Raya Al-Azom. Penukaran uang dibatasi hingga 2,8 juta rupiah untuk pecahan 20.000 ke bawah. Sedangkan untuk pecahan 50.000 dibatasi hingga 5,3 juta rupiah. Penukaran uang baru lewat mobil kas keliling milik Bank Indonesia ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sepekan berpuasa, warga mulai mempersiapkan untuk menukar uang baru untuk dibagikan pada hari raya nanti. Salah satu lokasi tukar uang baru berada di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Dan di sana sudah ada rekan Naura Syafikah. Ya, Naura, seperti apa antusiasme warga pada pagi hari ini? Ya, selamat siang Fajar dan pemirsa. Untuk antusiasme warga pada pagi hari yang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk melakukan penukaran uang lama menjadi pecahan baru di parkiran Masjid Istiqlal Jakarta Pusat tadi sudah terlihat. Namun memang di siang hari ini mengingat memang untuk setiap harinya penukaran uang ini dimulai dari pukul 9 hingga 12. Jadi untuk saat ini tepat di belakang saya memang sudah tidak terlalu banyak warga yang hadir untuk melakukan penukaran uang. Dan tapi perlu diketahui juga untuk masyarakat yang masih ingin melakukan penukaran uang, perlu dipahami bahwa sebelum datang ke tempat penukaran uang ini dipastikan sudah melakukan pendaftaran terlebih dahulu di aplikasi Pintar di pintar.go.bi.id. Kemudian juga nanti setelah sampai di sini siapkan dokumen, kemudian juga siapkan form atau bukti pendaftaran dari website tersebut, dan nanti langsung bisa menuju ke meja verifikasi di mana nanti petugas akan melakukan verifikasi terlebih dahulu, dan nanti setelah verifikasi dari warga ini bisa kembali duduk di kursi yang sudah disediakan. Nanti akan dipanggil satu persatu menuju ke mobil keliling atau di kas keliling yang lokasinya juga berada di tempat yang sama. Dan nantinya setelah mendapatkan uang tersebut dari mobil keliling ini, nanti dari warga bisa langsung meninggalkan lokasi karena memang sudah tidak ada lagi verifikasi yang dilakukan karena verifikasi sudah dilakukan di awal. Nah, memang kalau misalnya dari informasi yang kami dapatkan untuk termin ini ada dibagi menjadi 2 termin, yaitu ada di termin 1 dan juga di termin 2. Nah, termin 2 ini sudah dilakukan di pagi hari tadi, di mana untuk pendaftaran dari termin 2 ini sudah dilakukan dari tanggal 24 Februari
Februari yang lalu, sehingga untuk masyarakat sudah bisa langsung datang melakukan penukaran uang di berbagai gerai. Dan kalau untuk di Jakarta sendiri, ini total ada 5 gerai berbeda di beberapa perwakilan Jakarta, salah satunya di Jakarta Pusat, yaitu di Masjid Istiqlal. Dan nantinya kalau untuk warga atau masyarakat yang masih belum mendapatkan berkesempatan untuk melakukan penukaran uang, tenang saja, karena dari Bank Indonesia ini memfasilitasi kembali, yaitu nanti akan ada penukaran terpadu yang dilaksanakan di GBK Basketball Hall Senayan yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 hingga 15 Maret. Namun dari informasi tersebut kami dapatkan juga bahwa memang untuk pendaftaran dari penukaran terpadu ini ternyata sudah habis juga untuk kuotanya. Jadi mungkin kalau untuk informasi selanjutnya dari masyarakat yang ingin melakukan penukaran uang bisa langsung memantau secara langsung di sosial media dari Bank Indonesia. Sementara itu Fajar, kembali ke studio. Ya, baik. Terima kasih rekan Naura Syafika bersama juru kamera Ahmad Putra melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memastikan tunjangan hari raya atau THR bagi para pekerja khususnya di sektor swasta dapat dibayarkan tepat waktu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal ini sesuai ketentuan yang berlaku bahwa THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya. Cara wajibnya kan memang H-7. Nanti kita tunggu, kita sedang koordinasi dengan Kementerian Setnek, nanti diumumkan secara bersama nanti. Ya. Apakah ada pelaku usaha yang menyatakan keberatan itu Pak peminta? Iya, proses terus ya. Jadi artinya regulasi kan sudah ada. Kemudian nanti kita akan ada mekanisme untuk mengingatkan kembali. Bisa jadi juga Pak Presiden nanti akan mengingatkan. Kemudian kami di sini akan mendirikan posko THR dan semua dinas kota, kabupaten, provinsi juga kita minta memiliki posko THR. Jadi kalau ada perusahaan yang tidak membayarkan THR, silahkan laporkan ke posko tersebut. Maka kemudian sesudah itu pengawas akan menindaklanjuti pengaduan tersebut. Ya, pemirsa, sepekan Ramadan sejumlah kebutuhan pokok di daerah masih melambung tinggi. Di Cimahi, Jawa Barat, harga cabai rawit merah mencapai Rp100.000 per kilogram dan daging sapi Rp135.000 per kilogram. Sementara di Bandung, harga daging ayam potong masih di angka Rp42.000 per kilogram. Sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional atas kota Cimahi, Jawa Barat masih melambung tinggi. Cabai rawit kini masih tembus Rp100.000 per kilogramnya. Kenaikan harga juga terjadi pada daging sapi Rp135.000 per kilogram, sedangkan daging ayam potong di harga Rp40.000 per kilogram dan telur Rp31.000 per kilogram. Masih tingginya sejumlah harga kebutuhan pokok ini dikeluhkan pedagang karena daya beli menurun. Mungkin mau munggahan juga ya, jadi pemakaian jadi banyak gitu. Mungkin pasokannya kurang gitu, jadi kemarin mahal. setelah munggah naik, terus sekarang turun ya? Sekarang turun lagi. Kalau pasokannya gimana? Pasokan barangnya agak susah kemarin mah. Di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, harga daging ayam potong tembus Rp42.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Meroketnya harga daging ayam potong pun dikeluhkan pembeli maupun penjual. Kenaikan harga daging ayam ini terjadi sejak sepekan terakhir, diduga akibat harga pangan yang cukup tinggi. Itu dari berapa ke berapa baru? Awalnya dari 36, 38, 40 sampai hari ini itu 42. Daya beli ya berkurang, otomatis kan. Iya. Sekitar berapa persennya untuk daya beli berkurang? Nggak terlalu banyak sih karena emang kebutuhan kan. Kalau ayam itu paling 20%-an. 20%? Ya 20 sampai 30%. Pedagang dan pembeli berharap pemerintah segera menstabilkan harga sembako sehingga daya beli tidak menurun. Dari Cimahi dan Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.